warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah, fa inni musikum wa iyaya bi taqwallah, taqwa ilahil alamin, fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marji'i fiha ghinad darain wastamsik biha walzamtana luma tashtahihi wa tad'i. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, pada subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan pengajian rutin kita. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini menjadi amal bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jujur perkataannya, orang yang paling khusyuk salatnya, orang yang paling baik sedekahnya, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, para pencintanya dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongannya, amin ya rabbal alamin. Pada subuh kali ini juga kita patut bersyukur karena kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bulan di mana Allah pilihkan di dalamnya menjadi hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, bahkan kelahiran Rasulullah itu menjadi sumber kebaikan, yang mana kebaikan tersebut kita rasakan sampai saat ini. Sehingga memperingati bulan Maulid artinya kita menunjukkan rasa syukur kita atas kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Sampai saat ini, subuh kali ini kita dapat menghadiri pengajian tidak lain karena taujihat, irsyadat, petunjuk dan pedoman yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah maulid, perayaan maulid, kecuali kita membaca sirah nabawiyah al-atirah, membaca, mempelajari dan juga merenungi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir ke muka bumi ini, di mana dari kelahirannya saja sudah tampak mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaiban, bahkan kebaikan. Dari semenjak beliau lahir bahkan sampai saat ini kebaikan itu terus mengalir, sehingga kita sebagai umatnya patut bersyukur atas kelahiran tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pengajian sebelumnya kita melanjutkan bab tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan itu sangat beragam. Bab bayan kathrati turuqil khair, banyaknya jalan kebaikan. Bahkan sebelumnya kita sudah menyinggung bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih
bahkan mengampuni hambanya yang kalau kita lihat ini merupakan amal-amal yang sangat-sangat sederhana, bahkan cenderung sepele. Tapi di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, tidak ada amal yang kecil, tidak ada amal yang sepele kalau itu dilakukan dengan keikhlasan, dengan penuh niat kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam hadisnya mengatakan faghafara lahu wa syakkara lahu. Allah mengampuni dosa-dosanya dan berterima kasih, mengapresiasi atas kebaikan tersebut. Nah, pada subuh kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita bahwa amal-amal yang kita lakukan secara rutinitas itu ternyata memiliki bobot yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits ar-rabi' ashar anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Kami ulangi lagi. Qal as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati. Jadi penyebutan yang betul itu mimnya itu didomahkan. Kalau kita menyebut Jumat dalam bahasa Indonesia di Al-Qur'an maupun di hadis, mimnya itu ada dhammahnya. Makanya harus lebih hati-hati ketika kita membaca ayat di dalam Al-Quran. Jangan sampai lisan kita yang sudah terbiasa bilang Jumat, ya, terus di dalam Al-Quran dibilang Jumat juga, tapi yang betul adalah Jumu'atu. Bahkan dalam hadis juga di sini terangkan ada dhammahnya mimnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat min yaumil jumu'at. Harus disebutkan mimnya. Kadang-kadang beberapa imam kita dengarkan karena sudah terbiasa kehariannya bilang Jumat, sehingga pada ayat juga dikatakan idza nudiya lis-salat min yaumil jum'ati. Yang betul adalah al-jumu'ati. Harus ada mimnya, harus didomahkan. Nah, di sini Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu. Barusan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa salat subuh berjamaah. Salat di mana salah satu salat yang sangat sulit bagi kaum munafikin, karena zaman dulu itu subuh dan isya itu sangat sulit bagi orang kaum munafik karena tidak ada yang melihat, tidak ada penerangan kayak sekarang yang lewat itu siapa aja. Nah, orang munafik itu tujuannya salat berjamaah adalah untuk memperlihatkan saja kalau dia ibadah. Bahkan Rasul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul ini memperlihatkan keislamannya hanya untuk mempertahankan kedudukannya di tengah masyarakat, hanya untuk mempertahankan kekuatan politiknya di Madinah saat itu, sehingga iman hanya digunakan untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang sifatnya sementara. Jadi wal'iyadzubillah, jangan sampai kita punya perasaan, kita punya pikiran di dalam hati menggunakan agama itu hanya untuk sampai pada kepentingan-kepentingan yang sangat-sangat sementara, yang sangat-sangat kecil. Apabila kita menggunakan jubah Islam, jilbab Islam, tujuannya hanya untuk sementara, maka ini sudah ada bagian dari sifat-sifat
nifaq atau munafikin wal iyadu billah. Nah, Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita salat 5 waktu atau antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya dan puasa pada bulan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa antara jarak keduanya itu. Jadi hadis ini kita hadirkan kalau kita ingin sholat berjamaah ke masjid. Kita tidak hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban, tidak hanya kita melaksanakan ini karena ini adalah sebuah hal yang wajib, tapi ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kalau kita menggunakan kesempatan antar sholawat ini atau antar sholat itu dijadikan sebagai mukaffirat, ada pemutihan. Bonusnya adalah menjadi penghapus dosa-dosa antara jarak keduanya itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi ternyata ini syarat dan ketentuannya berlaku. Antara isya dan subuh ini adalah penghapus. Makanya ibadah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ingin mendapatkan penghapusan dosa, maka harus continue, harus sustain. Jadi Rasulullah kasih kita rumusan antara sholat yang satu dan sholat lainnya. Ini sama saja Rasulullah menerangkan kepada kita bahwasannya ibadah itu tidak berhenti pada titik-titik tertentu. Jadi harus continue kalau ingin mendapatkan bonus dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menganggap dosa itu hal yang lumrah. Karena dosa ini daya rusaknya luar biasa. Dosa itu kalau dilakukan secara istiqomah, daya rusaknya luar biasa. Diibaratkan di hati kita itu yang bersih putih, setiap kita berbuat dosa maka muncul noktah hitam, muncul. Ini kalau tidak segera diputihkan kembali, maka yang terjadi adalah hatinya akan mati. Hatinya itu tidak bisa lagi dimasuki oleh nasihat. Hatinya keras. Hatinya tidak tergerak melihat saudaranya kesusahan. Hati orang yang seperti ini bagaikan jasad tanpa ruh sebenarnya. Kalau manusia itu kan dimuliakan oleh Allah bukan karena fisik. Andai karena fisik, mungkin gajah lebih baik daripada kita karena lebih kuat, lebih besar. Kita ini dimuliakan oleh Allah karena kita punya soul, punya jiwa, punya hati. Di dalam hati itulah ada keimanan. Nah, kalau yang sangat berharga dalam diri kita ini saja sudah tidak kita pedulikan, sudah muncul nokta-nokta hitam karena dosa, maka nilai kita di hadapan Allah juga turun, jatuh. Jadi inilah yang harus kita jaga, karena inilah yang paling berharga dalam diri kita. Sebagian orang menganggap dosa itu cuman di dunia aja. Saya menyampaikan hajat atau syahwatnya dia di dunia. Padahal Allah dengan maha kasih sayangnya memberikan kita rambu-rambu
ada tanda-tanda, ada red line yang tidak boleh kita lewati. Ini tidak lain adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar jiwa, hati, iman kita yang paling berharga ini, yang kita miliki ini tetap terjaga. Karena kita kalau sudah seperti hatinya mati, sudah tertutup, sudah butek, kita tidak akan pernah bisa jernih melihat kehidupan ini. Kita kehilangan kompas. Apa saja dilakukan dan dia biasa-biasa saja. Paling berbahaya manusia. Jika dia sudah kehilangan kontrol dari dirinya sendiri, tidak guna itu motivator, tidak guna itu undang-undang, tidak guna itu kode etik. Kalau dirinya saja sudah gelap. Ada seorang penjual susu yang beriman. Setiap hari dia jual susu yang sangat murni sekali. Keuntungannya tidak sebanyak teman-temannya yang lain, tapi istiqomah dia lakukan, dia mendapatkan keuntungan yang biasa-biasa saja. Sampai suatu saat pikiran kotornya mulai terbesit. Dia ingin menjadikan jualannya ini mendapatkan keuntungan yang ekstra. Dia tambahkan air di dalamnya. Katakanlah kalau saat dia menjual susu per hari, katakanlah cuma 100.000. Karena akal bulusnya tergoda dengan teman-teman yang di sampingnya yang lebih maju dari usahanya, dia kemudian mencampurkan jualannya dengan air. Sudah pasti secara hitung-hitungan di atas kertas dia lebih untung dari sebelumnya. Katakanlah sehari itu dia untung 150.000. Namanya orang yang beriman itu dari hatinya sudah nggak enak. Kita kalau melakukan sesuatu yang tidak on track, sebelum kita eksekusi, hati kita itu sudah berontak duluan. Akhirnya delivernya nggak bagus, marketingnya juga nggak bagus, semuanya nggak bagus. Kenapa? Karena seseorang yang masih punya hati itu punya naluri, punya fitrah, punya potensi untuk selalu menjadi keadaannya itu sesuai dengan nalurinya. Sederhana saja mengukurnya. Orang tersebut yang menjual susu campur dengan air, dia nggak mau membeli sesuatu yang sama. Dia nggak mau membeli susu. Sudah barang pasti ketika dia menjual pun ini ada hati yang berontak. Akhirnya keuntungannya hari itu dia pisahkan. Dia pisahkan yang 100.000, dia taruh di kantong yang lain, yang 50.000 dia taruh di lain. Suatu saat dia jalan pulang, dia sedang bersandar di pohon. Tiba-tiba uang yang 50.000 itu sekonyong-konyong jatuh ke sungai. Jatuh ke sungai di bawah air. Sampai situ dia tertegun dan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata uang yang dari air kembali ke air. Yang murni, inilah rezeki saya yang halal. Sejak saat itu pelajaran yang sangat penting bagi dia, dia tidak akan pernah menjatuhkan harga dirinya hanya dengan
segumpal harta yang juga tidak signifikan. Nah, ini yang seperti ini yang mahal bagi seorang yang beriman itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa bersalah melakukan hal yang salah. Salah itu pasti nggak enak dari sejak dalam pikiran. Nggak enak kita melakukannya. Berbeda dengan kita mengeksekusi betul-betul, baik dari hukum agama maupun hukum positif. Kita kalau berkendaraan, surat-surat lengkap, semuanya lengkap, anteng baik di sana ada lewat saja. Satpam aja dia udah, karena rada sama ya bajunya. Nah, begitulah sebenarnya kehidupan ini mengajarkan kepada kita. Selama kita mengikuti aturan, bagian dari ijma yang harus kita sepakati bersama dan kita taati bersama. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan saya hanya taat kepada Al-Quran dan hadis saja. Hukum negara itu kan dibuat oleh manusia. Tidak begitu, semuanya diatur dalam usul. Yang kabair, kalau di masa tenggang antara sholat yang satu ke sholat yang lain, satu ke Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan, di masa-masa ini kita menghindari apa yang namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Ada 7 dosa besar, di antaranya berzina, dan di antaranya adalah syirik. Itu yang harus kita jauhi. Syirik tidak melulu kita artikan kita menyembah-nyembah pohon, menyembah-nyembah sesuatu selain Allah, tapi juga syirik khafi yang sangat kecil sekali, yaitu ketika kita beribadah tapi tidak murni karena Allah. Berarti ada kekuatan lain yang menyamai di hati kita selain Allah. Kan niat kita dari rumah mulanya betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin karena sekonyong-konyong ketika di masjid kantor ada atasan kita. Nah, surat yang kita baca pun, yang tadinya maunya pendek-pendek saja, ketika ada atasan kita, kita ubah jadi lebih panjang. Ini pun ada sesuatu yang berbeda dengan niatnya sudah. Tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Semuanya kita fokuskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada iltibas, tidak ada bias niat kita. Karena kalau sudah ada kemasukan hal seperti itu sudah termasuk syirik khafi. Syirik yang sangat kecil sekali. Karena nah, kalau niatnya sudah diubah, eksekusinya nanti berbeda, penilaiannya pun berbeda, hasilnya pun pasti beda.
Jadi jangan sampai jamaah yang dimuliakan dari hadis ini patut kita sadari bahwasanya ibadah rutin yang senantiasa kita lakukan itu tidak hanya sekedar rutinitas, tapi Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan di dalamnya, yaitu penghapusan. Ini luar biasa jamaah. Luar biasanya apa? Ada yang skalanya per hari, ada skalanya per minggu, ada skalanya per tahun. Ini luar biasa. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala begitu maha baiknya kepada kita. Kalau kita berdosa pun itu ada cara untuk menghapuskannya dengan instan. Syaratnya hanya satu, jauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Walaupun bagi orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada istilah dosa besar, tidak ada istilah dosa kecil. Karena semuanya itu besar. Enggak ada istilah dosa kecil. Karena di hadapan kita ada Allah yang maha besar. Bisa jadi kelihatan kecil di mata kita, ternyata efek rusaknya luar biasa dan kita jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya al-khamis asyar anhu. Darinya atau dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataaya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khutaa ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan serta mengangkat derajat? Jadi dari zaman dulu Rasulullah itu selalu memberikan suatu informasi yang sesuai dengan apa yang dipikirkan kebanyakan umatnya. Sahabat pada waktu awal-awal Islam yang ada di pikirannya apa? Yang ada di pikirannya, gimana dosa sebanyak gini bisa diampuni? Sebelum masuk Islam saya sudah berzina, saya sudah membunuh, saya sudah punya sesembahan. Ini kan yang menjadi kegelisahan para sahabat. Sehingga dalam beberapa kesempatan Rasulullah selalu menyampaikan, mau nggak kalian mendapatkan keistimewaan dari Allah, dihapuskan dosanya? Kalau melihat survei saat ini, mungkin kalau Rasulullah ada di saat ini, mungkin pertanyaannya beda lagi, atau hadiah yang disampaikan beda lagi. Mau nggak kalian saya tunjukkan amalan yang bisa menghapuskan KPR kalian? Mau nggak mungkin yang menghapuskan beban kalian? Tapi karena saat itu para sahabat Rasulullah sangat concern dengan apa yang pernah mereka lakukan, dan mereka sangat-sangat ingin dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sangat penting bagi mereka, dan tentunya juga seharusnya bagi kita juga ini yang menjadi concernnya kita. Hanya ada dua kan, dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Itu sudah, apa lagi? Dosanya diampuni, derajat diangkat. Nggak ada lagi yang lebih berharga di dalam hidup kita ini selain dua ini. Ala adullukum, kata Rasulullah, mau nggak kalian saya tunjukkan amalan yang dengannya Allah akan hapuskan dosanya dan angkat derajatnya? Tentu saja wahai Rasulullah, beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Nah, ini perlu saya sampaikan dan perlu saya highlight. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Jamaah,
Tentunya ini mengukur diri kita ya. Jangan sampai pada kondisi mencelakakan kita. Kita kalau sudah hibernasi itu nggak bisa kesentuh air mungkin ya. Ya, kalau sudah sangat dingin sekali. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid. Yang selanjutnya adalah memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Jadi kebiasaan jalan kaki itu sudah dianjurkan dari zaman Rasulullah. Kebiasaan hidup sehat itu sudah ada dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau rada jauhan dikit, kalau bisa pakai sepeda. Karena apa? Sehat. Kalau bisa juga sepeda bukan hanya alat olahraga, tapi jadi alat transportasi. Bayangkan kalau orang yang radiusnya hanya 15 kilo dari kantor, semuanya naik sepeda, bisa kebayang gimana bagusnya udara atau kualitas udara kita di Jakarta. Jauh dari emisi karbon. Jadi kita apresiasi, sebelumnya kita mendengar berita ada beberapa sekolah ya, Pak ya. Beberapa sekolah di Jakarta sudah menjadi percontohan, menjadi sekolah yang net zero. Artinya tidak menggunakan karbon di situ. Nah, ini bagus. Islam itu selalu menuju hal yang lebih baik. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya berjalan itu lebih baik ke masjid. Bagi seseorang yang bisa jalan. Ya, bahkan di sini Rasulullah mengatakan kathratul khuta, memperbanyak langkah. Ya, mungkin Pak Agung harus muter dulu nih Pak Agung. Muter ke lapangan dulu nih, terlalu dekat udah. Ya, intinya di sini Rasulullah ingin menjadikan lifestyle kita itu lebih sehat. Kan dulu udah nggak ada kendaraan Ustaz. Ada, saya bilang nggak ada. Ada kuda, ada unta. Tapi Rasulullah mengatakan di sini dengan sangat-sangat eksplisit mengatakan serta ini ibadah yang selanjutnya yang dianggap sepele, yang dianggap sederhana, tapi memiliki bobot yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nilai yang luar biasa. Serta menunggu sholat setelah selesai sholat, maka yang demikian itu adalah ribat. Menunggu sholat ke sholat berikutnya. Nah, antara maghrib ke isya misalnya, itu bisa kita lakukan dengan mengisi kebaikan-kebaikan di dalam masjid, tadarusan, atau mungkin sekedar ngobrol, tapi menunggu sholat. Niatnya ini dihitung pahala. Kalau kita niatkan untuk menjadikan itu sebagai kebaikan. Menarik di dalam hadis ini, di akhir hadis ini Rasulullah menggunakan diksi wadzalikumur ribat atau fadzalikumur ribat. Di Tarim itu ada istilah ribat. Pesantren itu disebut juga ribat. Ya, kenapa Rasulullah menggunakan diksi ribat di sini? Karena itu berasal dari kata rabata, mengikat. Fadzalikumur ribat, maksud hadis ini adalah amalan-amalan yang tadi dilakukan ini bisa mengikat kita untuk tidak melakukan maksiat. Kalau misalnya antara subuh sama zuhur lama toh, kita juga harus kerja. Antara zuhur sama asar kita sudah sholat subuh, berangkat ke tempat kerjaan, tapi hati kita itu sudah menunggu-nunggu nih kapan zuhur. Nah, ini termasuk kategori intidharus shalah ba'da shalah. Kita nungguin sholat diisi dengan pekerjaan. Bagaimana cara membuktikannya bahwasanya dia benar-benar menunggu sholat? Memang hatinya mu'allaqun bil masjid, menunggu waktu sholat berikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis ini cukup untuk
memberikan semangat baru kepada kita bahwasanya apa yang kita lakukan sehari-hari, bahkan yang sudah kita anggap rutinitas kita sehari-hari, percayalah di situ Allah Subhanahu wa taala menaruh kebaikan yang luar biasa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.